Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ali bin Abi Thalib, masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita mengkaji agama kita, agama Islam yang mulia. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumul hisab, yaumul qiyamah kelak. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang perkara yaumul hisab, perkara hari perhitungan amal di hari kiamat kelak, ya. Dan di antara bentuk keimanan kita, ya, bagian daripada rukun iman yaitu iman kepada hari akhir, yaitu kita mengimani adanya perhitungan hisab amal-amal perbuatan hamba, perbuatan manusia nanti, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membuka catatan amal-amal perbuatan kita, perbuatan manusia, dan akan dipertanyakan kepada kita semua. Jadi yaumul hisab, hisab adalah satu fase daripada yaumul qiyamah, satu fase dari hari akhir, hari kiamat nanti. Ya, setelah manusia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian fase setelahnya adalah
fase hisab, ya, fase perhitungan sebelum nanti kemudian amal perbuatan hamba akan ditimbang, ya, adanya mizan, adanya timbangan, ya. Dan semua manusia ketika menghadapi hisab, menghadapi perhitungan amal tersebut, ya, mereka akan ketakutan, ya, karena hisab ini adalah sesuatu yang menakutkan, ya, sesuatu yang menegangkan, ya, bagi semua orang, tidak terkecuali semua orang, ya. Mereka akan melihat amal-amalnya di dunia, ya. Terutama yang menakutkan bagi mereka adalah amal-amal buruknya, amal-amal kemaksiatannya, dosa-dosanya yang selama ini dia kerjakan di dunia. Bahkan amal-amal yang kecil sekalipun itu tidak akan luput, akan ikut dihisab, ya, tercatat dengan rapi dan akan dihisab, ya. Makanya nanti di hari kiamat ketika seseorang mendapatkan kitab catatan amalnya dan melihat, ya, keburukan-keburukan di dalamnya, ya, mereka akan merasa bahwasanya mereka tidak akan selamat, ya. Misalnya dalam Quran surat Al-Kahfi dikatakan, ya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi, ya. Ketika, ya, kitab catatan amal diletakkan, ya, maka engkau akan melihat al-mujrimin, ya, orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, melihat catatan dosanya, catatan kesalahannya ada di dalam kitab tersebut, musfiqina mimma fihi, dia ketakutan, ya, dia ketakutan melihat catatan tersebut. Wa yaqulun, dan mereka akan mengatakan, ya wailatana, duhai celaka kami, kita pasti celaka, celakanya kita, ya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan, ya, perbuatan, ya, yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali tercatat, tertulis, dikumpulkan di dalam kitab tersebut, ya. Yang kecil-kecil bahkan yang tidak disadari, yang mungkin sering terlupakan oleh kita. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahsahullahu wa nasu, ya, fayunabbi'uhum bima amilu, ya, akan dikabarkan, diberitakan, ya, kepada kita, kepada manusia apa-apa yang telah mereka perbuat, ya, ahsahullah, Allah telah mencatatnya, telah mengumpulkannya, wa nasu, padahal mereka sebelumnya lupa dengan perbuatan amal perbuatannya itu. Ya, mungkin kita pun demikian, banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa, keburukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, tapi kita saat ini nggak mengingatnya, lupa. Nanti di hari kiamat akan ditampakkan dan kita akan mengingatnya dan kita akan ketakutan melihat amal kita sendiri. Ya. Jadi inilah hisab, ya, yaitu penampakan amal perbuatan manusia, kemudian dilakukan verifikasi, ya, pencocokan, benar nggak kamu melakukan ini, ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tapi proses hisab ini, penampakan dan verifikasi tetap dilakukan, ya, agar tegak hujah ketika Allah mengazab mereka sudah mengakui dosa-dosanya tersebut, mereka sudah mengakui kesalahannya, ya. Jadi bukan sekedar dihitung, ya, orangnya di mana, Allah hitung amalnya, yang baik sekian, yang buruk sekian, tidak, tapi orangnya didatangkan, ditampakkan kepada pelakunya, kepada orangnya, ini perbuatanmu. Jadi proses verifikasi yang disebut hisab di sini adalah proses penampakan verifikasi amal, ya, pencocokan kebenaran kepada pelakunya. Dia mengakui atau tidak? Ya, kalau dia mengelak, tidak mengakui, maka akan didatangkan ashhad, didatangkan saksi-saksi, ya, yang akan membenarkan bahwa benar dia melakukan hal demikian walaupun dia sebelumnya mengelak atau tidak mengakuinya. Siapa saksinya? Ya, di antaranya adalah tubuh-tubuh anggota badan mereka sendiri yang akan bersaksi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, ya, bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari itu,
Ya, pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka ditutup. Yang sebelumnya mereka ditanya, kamu melakukan ini, kemudian dia mengelak, setelah mengelak ditutup mulutnya, kemudian justru tangannya yang berbicara. Ya, wa tukallimuna, tangannya berbicara kepada kami, aidihim, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun memberikan saksi, ya, berbicara menjadi saksi atas perbuatan mereka, bima kanu yaksibun. Ya, jadi tangan kita, kaki kita, anggota badan kita, ya, sekalipun kita melakukan perbuatan dosa tidak ada orang yang melihatnya, anggota badan kita melihatnya, dan ini yang akan menjadi saksi bagi kita. Ya, apakah akan memberatkan kita atau meringankan kita? Ya. Ketika yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan soleh, maka mereka akan bersaksi tentang kesolehan kita. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka mereka akan bersaksi memperberat kita. Ya, memperberat kita. Di antara saksi yang lainnya juga adalah bumi, tanah yang kita bijak, tempat yang kita singgahi, itu pun akan menjadi saksi. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih gharib. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, yaitu di dalam Quran surat Al-Zalzalah, ayat yang keempat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, pada hari itu tuhadditsu, berbicara, menceritakan. Siapa? Bumi, akhbaraha, beritanya. Jadi pada hari itu, pada yaumul hisab nanti, bumi, tempat yang kita singgahi, jalan yang kita lewati, ini akan menceritakan, akan memberitakan. Ya. Maka Nabi SAW ketika membaca ayat ini bertanya kepada para sahabatnya, atadruna, ya, atadruna ma akhbaruha, apakah engkau tahu yang dimaksud dengan akhbaruha, berita dari bumi, kabar yang disampaikan oleh bumi? Maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa inna akhbaraha, sesungguhnya yang disebut dengan kabar berita bumi itu adalah antashhada ala kulli abdin wa amatin amila bima amila ala dhahriha. Ya, yaitu bumi akan memberikan persaksian, bumi akan berbicara, ya, menjadi saksi atas setiap hamba, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, bima amila ala dhuhri, apa yang telah dia lakukan di atas bumi itu, di atas muka bumi, ya, dengan mengatakan amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Jadi bumi nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, ya, bersaksi, ya, amila kadza wa kadza, dia melakukan ini dan itu, yauma kadza wa kadza, di hari ini dan itu. Ya, di hari yang, di waktu ini, di waktu itu dia melakukan ini, di waktu itu dia melakukan ini, mengabarkan beritanya. Inilah yang dimaksud dengan tuhadditsu akhbaruha, bumi menceritakan beritanya. Ya, akan menjadi saksi, ya, di yaumul hisab, ya, bagi kita semua. Maka hati-hati, ya, dimanapun tempat kita singgahi, walaupun tertutup dengan tembok gedung, ya, tidak ada orang yang melihat, ya, ingatlah ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Mereka semua, bumi, gedung yang kita tempati, ruangan yang kita, kamar gelap yang kita tempati, semuanya akan mengabarkan apa yang kita lakukan. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara hisab kita harus tahu, ya, bahwasanya hisab ini ada dua macam. Ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan hisabul arad. Hisabul arad, ya. Arado asalnya dari arado, ya, penampakan, ya. Apa itu yang disebut dengan hisab al-arad? Hisabul arad wa hadza yukhassul mu'min. Hisab ini khusus untuk orang-orang yang beriman,
yus'alu an amalihi wa ilmihi wa ni'matillah, ya, bahwasanya seorang yang beriman, seorang hamba, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatannya, tentang ilmunya, dan juga tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa idza uridat alaihi dzunubuhu aqarra biha, ya. Kemudian ditampakkan kepada hambanya yang mukmin tadi, ya, dzunubuhu, ya, dosa-dosanya dilihatin, ya. Ketika itu dilihatkan kepadanya, aqarra biha, maka sang mukmin ini pun mengakui dosanya. Iya, itu perbuatan saya. Ya, enggak mengelak. Ya. Fayasturuhu, ya, fayasturuhallahu alaihi, ya, maka Allah kemudian menutup dosa-dosanya tersebut, tidak dilihatkan kepada khalayak, ya, disembunyikan, ya, wa yatajawazu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala pun kemudian memaafkannya. Ini hisab al-arad yang disebut dengan hisabay yasira, hisab yang ringan, ya. Jadi Allah hanya menampakkan dosanya, kemudian hamba tersebut mengakuinya, setelah itu dimaafkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab yang ringan, ya. Fadzalika taqrirun minallahi lil 'abdi bidzunubihi wa iqrarun minal 'abdi biha, ya. Jadi dengan hisab ini, ya, lalu apa fungsinya hisab ini, hisab yang ringan ini? Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, kenapa harus dihisab? Pertama, ya, ini sebagai bentuk hujah, ya, dan juga bentuk perwujudan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan menyelesaikan permasalahan hambanya ini, ya, dengan cara yang ringan. Cukup ditampakkan, diakui, kemudian dimaafkan. Ya. Fala yunaqisul hisab, dan dalam hisabnya itu tidak dicecar, tidak ditanya dengan detail. Ya, sekilas saja, selewatan saja. Ya, wala yudaqiqu alai, tidak digali lebih dalam. Ya. Wa ya'khudhu kitabahu biyaminih, ya, wa ya'khudhu kitabahu biyaminih. Lalu setelah itu, ketika catatan amal buruknya hanya seperti itu kan, selanjutnya dia diberikan catatan-catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya. Ya, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayatnya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya, dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, ini hisab yang pertama, hisab yang ringan yang disebut dengan hisabul arad, ditampakkan saja. Ya. Kemudian jenis hisab yang kedua yang disebut dengan hisabul munaqasyah. Ya, dimunaqasyah. Ini yang pernah kuliah tahu istilah munaqasyah. Ya, apa? Sidang. Ya, sidang skripsi itu namanya istilahnya munaqasyah, dan biasanya munaqasyah ini sesuatu yang paling ditakutkan oleh mahasiswa. Ya, kalau masuk kelas belajar ngerjain tugas biasa, tapi kalau udah munaqasyah udah panas dingin dia. Karena akan dicecar, akan ditanya, akan didebat. Ya, munaqasyah. Nah, pun demikian dengan jenis hisab yang kedua yang disebut dengan hisabul munaqasyah, itu hisab yang berat. Akan ditanya dengan detail, dengan rinci, ya, dengan dalam. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan, wal muradu bil munaqasyah, yang dimaksud dengan munaqasyah adalah al-istiqsa'u fil muhasabah, yaitu diselidiki dengan detail dan rinci, ya. Wal mutalabatu bil jalili wal haqir, dan juga akan ditanya, ya, akan dituntut, dicecar dengan banyak pertanyaan, bil jalili, baik itu perkara yang besar, perkara yang penting, wal haqir, sampai pada perkara yang kecil pun dipermasalahkan, dijadikan masalah yang besar. Ya, di dunia saja kalau ada orang yang senantiasa mempermasalahkan masalah-masalah kecil, ya, masalah kecil yang kita lakukan kemudian dibesar-besarin, kita rasanya nggak enak. Nanti sidang munaqasyah, ya, yaumul hisab, ada orang yang dimunaqasyah seperti ini. Bukan hanya hal yang besar saja yang diperkarakan, bahkan hal yang kecil yang mungkin dilupakan oleh kita di dunia akan dicecar dengan habis-habisan.
wa tarkil musamahah, dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya dengan hisab yang ringan, hisabul ard, ditampakkan orangnya mengakui, udah bebas diampuni. Yang kedua, sudah dicecar, digali dalam, dituntut macam-macam, kemudian tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man husiba udzib. Ya, man husiba udziba. Siapa yang akan masuk ya dalam hisabnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan teradab. Dia akan tersiksa. Ya. Inilah kemudian ya mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, man husiba udzib. Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya. Aisyah agak bingung ya, karena Aisyah radhiyallahu anha mendengar atau mengingat firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Ya, bertanya, "Wahai Rasulullah, alaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira?" Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, seolah-olah ini ada kontradiktif. Allah mengatakan di dalam ayatnya bahwa ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man husiba udziba, setiap orang yang dihisab pasti dia akan celaka, ya, akan tersiksa, akan binasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, faqala innamal arad. Yang seperti itu disebut dengan hisabul arad tadi. Ya, maka Rasulullah di sini kemudian menjelaskan kepada Aisyah bahwa hisab itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan al-arad tadi. Itu hanya penampakan saja, menampakkan saja. Ya, enggak benar-benar dihisab, enggak dihisab dengan serius. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walakin man nukisha. Nah, munaqasah dari kata naqasah. Nukisha kata kerja pasifnya. Ya, barang siapa yang dimunaqasah. Ya, tetapi barang siapa yang dimunaqasah hisabnya, man nukisal hisab yahlik, maka dia pasti akan binasa. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk golongan orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang menjelaskan atau menggambarkan tentang bagaimana proses hisab baik yang ringan maupun yang berat. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallaha yudnil mu'min. Ya, ini proses hisab yang ringan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada hambanya al-mu'min yang beriman. Mendekat, ya, tidak jauh-jauhan, akan mendekat, ya. Fayadau alaihi kanafahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tabir penutup agar tidak dilihat oleh khalayak, orang lain, makhluk yang lain. Jadi sidangnya sidang tertutup, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat, berdua saja. Ditutup agar apa? Ya. Fayasturuhu, ya, yaitu agar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya tidak dilihat oleh orang lain. Hina di hadapan orang lain, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdua saja. Ya, fayaqul, ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ata'rifu dzanba kadza?" Bertanya dengan lembut. "Ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza?" Apakah engkau mengenali dosa ini? Apakah engkau mengenali dosa ini? Jadi dosa-dosa hamba tadi ditampakkan, dilihatkan kepada hambanya. Kenal enggak? Ingat enggak? Ya, mengetahui enggak dosa yang kamu lakukan ini? Ya, fayaqulu na'am ay rabbi. Ya, maka hamba tadi pun mengatakan, iya, aku mengenali wahai Rabb, itu adalah perbuatanku. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Ya, satu persatu dosanya ditampakkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya, dia pun mengakui dosanya itu dan dia merasa bahwa dia tidak akan selamat, dia akan celaka. Ya, dia dalam ketakutan yang sangat besar, dilihatin dosanya semuanya, dia mengakui dosanya itu. Ya.
ketika dia sudah merasa putus asa, sudah sangat ketakutan bahwasanya dia akan binasa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepadanya dengan sesuatu perkataan yang tidak disangka-sangka sedikit pun akan dikatakan seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, satartuha 'alaika fid dunya. Ya, satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh telah aku tutupi dosa-dosamu ini di dunia. Ya, tidak diperlihatkan, tidak ditampakkan kepada orang lain. Dia berbuat dosa hanya Allah dan dia saja yang tahu. Allah tutupi itu, tidak buka aibnya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku pun ampuni untukmu dosa. Ya, nikmat sekali. Ya, di dunia dosanya ditutupi, di akhirat diampuni begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'ta kitaba hasanatihi, dan setelah itu barulah kemudian diberikan kitab catatan amal kebaikan-kebaikan. Ini adalah hisab yang ringan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya kepada orang mukmin ketika itu. Ya, mereka walaupun dosanya banyak diperlakukan dengan lembut, diperlakukan dengan mulia, tidak dipermalukan di hadapan halayak ramai, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni begitu saja. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hisab yang ringan seperti ini. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Wa amal kafiru wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, maka akan berkata saksi-saksi mereka. Jadi ini perbedaannya antara hisab ringan al-arad dengan hisab munaqasyah. Hisab ringan tadi berdua saja antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ditutup ada tabir. Adapun hisab munaqasyah didatangkan ashhad, saksi-saksi, dipermalukan di hadapan makhluk-makhluk, dosanya ditampakkan dan mereka mengetahui, dan bahkan mereka bersaksi, memberatkan para pelakunya dengan mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka inilah orang-orang yang mendustakan Rabb-nya, dan bahkan mereka mengatakan laknat, mengutuk mereka, wa alla la'natullah ala dzalim, sesungguhnya laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Laknat dia ya Allah. Ya. Hukum dia, azab dia. Para saksi tersebut mengatakan demikian. Ini perbedaan bagaimana proses hisab yang ringan dengan hisab yang berat, yang munaqasyah. Ya. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan ya, dari sahabat Abu Dzar. Ya, hadis ini hadis sahih, ada dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya, radhiyallahu anhu, dikatakan rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ini lebih detail lagi bagaimana proses hisab yang ringan ini. Ya, dan ini ada dalam hadis ini dikisahkan satu cerita kisah nanti yaumul hisab, dan kisahnya cukup lucu. Ya, bahkan Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, beliau tertawa. Ya, jadi hisab yang ringan, meskipun di awalnya menegangkan, tapi kemudian menjadi sesuatu yang membahagiakan, bahkan sampai ada momen yang lucu. Ya, rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ya, seseorang didatangkan nanti pada hari kiamat, fayuqal, kemudian dikatakan, i'ridu alaihi sighara dzunubihi. Ya, i'ridu, tampakkanlah ya dosa-dosanya yang kecil. Ya, warfa'u kibaraha, ya, warfa'u anhu kibaraha, ya, dan angkatlah dosa-dosanya yang besar, jangan ditampakkan dulu. Ya, jadi manusia melakukan dosa kecil dan dosa besar, tampakkan dosa-dosa kecilnya saja, yang dosa besarnya tutupin dulu. Ya, jangan diperlihatkan dulu. Ya, ini hisab yang ringan. Ya, fayuqalu lahu, ya, kemudian dia ditanya ya tentang dosa-dosa kecilnya ini, diperlihatkan satu persatu. Ya, amilta yauma kadza wa kadza. Ya, seperti tadi, engkau dikatakan engkau berbuat ini dan itu. Ya, yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Ya, engkau melakukan ini di waktu ini dan itu, di hari ini dan itu. Ya, fa yaqulu na'am. Ya, maka dia pun mengatakan iya, na'am. Ini baru dosa kecil. Ya, la yastati'u an yunkira. Ya,
setiap ditampakkan dosanya itu, ditanya dosanya itu, dia senantiasa mengatakan na'am, na'am, na'am. Dia nggak sanggup untuk mungkir, untuk mengelak, ya. Wa huwa musfikun min kibari dzunubi. Ketika ditanya dosa-dosanya yang kecil tadi, maka dia pun merasa ketakutan. Sebentar lagi dosa-dosanya yang besar akan ditampakkan juga, akan ditanya-tanya juga. Sangat ketakutan, musfikun, ya. Antu arada alaihi. Dosa-dosa besarnya yang lain akan ditampakkan kepadanya. Namun ternyata setelah itu dikatakan kepadanya, fa inna laka, ya, makana kulli sayyi'atin hasanah. Ya, dikatakan tadi dosa-dosanya yang kecil tadi yang sudah dipeberkan, yang sudah diperlihatkan, rubah menjadi kebaikan, ya, seberat dosanya itu. Ya, yang tadinya dia ketakutan, yang tadinya dia nggak mau dosa-dosa besarnya ditampakkan, setelah mendengar tadi dosa-dosanya ubah menjadi kebaikan, fayaqulu, maka dia pun sontak mengatakan, ya Rabb, ya Rabbi, amiltu asya'a la araha huna, katanya. Wahai Rabb, tunggu dulu, ya. Aku memiliki satu perbuatan-perbuatan lain yang belum aku lihat di sini. Ada dosa-dosa besar maksudnya. Ya, kenapa? Ya, karena dia melihat dosa kecilnya dirubah menjadi kebaikan yang setara dengan dosa kecilnya itu. Sehingga dia berharap dosa besarnya tampakkan juga, dengan harapan akan dijadikan juga apa? Kebaikan-kebaikan yang besar. Ya, maka Rasulullah SAW pun ketika mengabarkan hadis ini, beliau tertawa, ya, dhahika, ya, hatta badat nawajiduhu. Sampai saking lucunya ini Rasulullah SAW ketawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Ya, ini bagaimana proses hisab yang ringan orang yang beriman. Ya, Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang yasir, yang gampang, yang mudah seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, maka inilah doa, ya, yang sebaiknya, seyogianya kita amalkan menjadi rutinitas kita. Ya, kalau misalnya doa ini belum kita amalkan atau belum kita mendengar sebelumnya, ya, ini setelah kita mendengar ini mudah-mudahan menjadi rutinitas doa harian kita. Doa ini diriwayatkan oleh Aisyah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Ya, Aisyah mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di salatihi. Ya. Kata Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Nabi SAW berdoa dengan doa ini fi ba'di salatihi, di sebagian salatnya. Ya, dijelaskan bahwa di sebagian salat ini bisa salat fardunya atau salat nafilahnya, di bagian salat, di sebagian salatnya, di salat tertentunya. Ada yang mengatakan juga fi ajzaihi, di apa namanya, gerakan-gerakan tertentu di dalam salatnya. Ya, misalnya di apa yang biasa sering kita dengar tempat-tempat berdoa di dalam sholat, diantaranya adalah ketika sujud atau ketika duduk, ya, di akhir tasyahud, ya, berdoa. Apa yang dikatakan berdoa Nabi SAW, beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Doanya simple, singkat, mudah dihafalkan. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh kajian pagi kita pagi hari ini, diamalkan setiap hari, diamalkan setiap sholat. Di sujud antum singkat pendek, insya Allah kekejar sujudnya imam kekejar ketika sholat berjamaah atau ketika sholat sendiri lebih lagi. Ya, kita ulangi, ya, Allahumma, ya, dihafalkan, Allahumma, coba bareng-bareng, ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Insyaallah sudah hafal, ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, silakan dihafal, diamalkan. Semoga setiap sholat kita atau ditambah di luar sholat kita berdoa dengan doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Semoga ini bisa menjadi oleh-oleh kajian pagi pada kesempatan pagi hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak
selangkah, Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.